Anda nggak usah bikin konten, pesan ini nggak nyampe ke saya. Kayaknya kita nggak usah lanjut lagi. Aku mau fokus ujian, gitu. Karena bagian yang mana? Yang nyari jawaban? Jual kunci jawaban. Oh, jual. Kenapa sih masih tetap nggak mau ngaku? Kenapa nggak ngakuin kesalahannya? Karena males ya? Perdebatan. Hindarin konflik biasanya. Hindarin konflik laki-laki kan? Itu gue. Selamat datang kembali para pecinta. Penonton kita namanya apa? Oh iya, nggak tahu, belum ada. Belum ada namanya ya? Nanti di vote, terserah mau pecinta atau komen apapun. di bawah ya. Komen di bawah, kalian mau menyebut diri kalian tuh siapa? Ya, biar gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Lagi dan lagi Rais merasa besi duduk di bin BK Reza Kumar. Gimana? Berarti investor masih aman ya? Masih aman investor ya? Masih aman. Yang di Australia? Amerika ya? Wah, aduh. Amerika! Reza Kumar lagi nih nanti di investor Amerika, aku cinta ya Amerika. Mantap. Berarti sekarang gue di sini sebagai host lagi nih, Mas. Yoi. Mantap. Dan seperti biasa di sini ada Coach Satria. Oke. Dan di tengah-tengah masih ada Kak Fiona yang cantik nan jelita. Habis ini gue di DM sama pacar. Ngapain? Aman. Oh, ini kerja. Di luar nggak tahu. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal jurus-jurus untuk putus. Jurus-jurus untuk putus gitu. Jadi kan biasanya kan banyak banget nih anak-anak atau orang-orang zaman sekarang. Sebentar, ini kan gue perhatian malah nih, kumis lo benerin dulu. Nah, biar di kamera enak. Tadi ketutup ya? Udah ketutup gitu kan. Ini bukan kumis gordeng. Nanti penonton bingung, lo habis makan orok gitu kan. Sekarang banyak orang-orang yang putus tuh banyak dengan berbagai alasan, berbagai cara. Pertama ada yang bilang kamu terlalu baik. Kita temenan aja ya. Nah kan banyak hal yang kayak gitu tuh. Nah, lu ada nggak, Coach, tips untuk putus yang baik? Kamu terlalu baik tuh gimana? Dia harus jadi pembunuh maksudnya. Nah, maksudnya mungkin dia terlalu baik jadi seakan-akan nih perempuan ini mungkin atau laki-laki ini nggak cocok, kayak lu nggak cocok dapetin gua gitu karena lu bukan gua yang untuk lu yang cocok gitu karena lu baik banget. Oh gitu. Itu lu pernah dengar kata-kata itu nggak, Coach? Pernah, gue pernah dengar. Kamu terlalu baik. Dia yang ngomong. Gitu. Oh, lu yang ngomong. Pengalaman gue nggak pernah mutusin cewek sih. Oh, lu nggak pernah putusin cewek? Keren. Gimana ya? Gue ghosting, gue kabur. Tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba gue hilang. Oh. Dari dulu gue gitu. Kenapa tiba-tiba hilang? Apa itu cara yang lebih baik? Males konflik aja gue gitu kan. Dari konflik aja. Jadi ya seru juga ya. Kayak akan gue pakai. Anjir, gila. Jangan. Tiba-tiba hilang gitu ya. Gue nggak pernah nembak perempuan. Oh, lu nggak pernah nembak? Nggak, gue nggak pernah nembak perempuan. Gokil lu, Coach. Gue malu orangnya, gue malu serius. Iya. Gue kan prospek orang yang udah kayaknya suka nih gitu. Udah tinggal gue kode deh gitu. Oke. Lu nggak pernah nembak orang? Gue nembak cuma sekali deh seumur hidup gue waktu SMA doang deh gitu ya kan. Udah itu juga kepaksa ya? Iya, kepaksa. Karena apa? Kepaksa. Karena kalau gue nggak buru-buru dia beli orang gitu. Oh, sama kayak Reja. Yoi, karena itu lumayan populer cewek sama kayak Reja. itu. Sama kayak Reza yang terhipnotis. Iya. Jadi Reja tuh nelpon si cewek ini langsung ditembak, padahal dia belum pernah ketemu, Kak, jadi katanya. Oh gitu. Belum pernah ketemu sama si cewek ini, langsung ditembak, katanya takut diambil orang. Ya, maksudnya lu DP dulu gitu. Baik. Ya kan? Iya makanya, padahal di diskon juga enggak tuh cewek ya kan. Iya. Udah parno dia kayaknya sih emang. Iya. Berarti kalau lu tuh nggak pernah mutusin, jadi Gue nggak pernah mutusin, gue kabur aja langsung. Langsung hilang aja. Ya. Kalau lu sendiri, Kak Fiona, lu pernah nggak ngalamin hal yang sama yang kayak tadi tuh, kayak putus tuh dengan alasan-alasan kayak tadi, yang alasan-alasan klasik lah itu kayak kamu terlalu baik, atau ada yang lebih aneh alasannya? Fiona kalau putus sama orang udah pasti karena personality-nya. Dianya, Iya, pasangannya. pasti dong. Apa faktornya biasanya? Kayak gimana? Maksudnya kan kalau misalkan putus kan kamu terlalu baik yang tadi bilang, gue juga kadang-kadang suka bingung sama orang yang Putus terlalu baik. Kamu terlalu baik tuh kayak gimana gitu. Padahal bagus ya dapet yang baik harusnya. Harusnya kan orang malah demen suka pasangan yang baik-baik aja kan. Berarti dia demen namanya jahat-jahat. Bener. Jadi kalau nembak dia harus bawa pisau. Kamu mau jadi pacar aku. Iya gitu bener. harusnya ya. Harusnya gitu ya. Nabur sianida ya. Gitu. Tabur. Kayak nggak perlu deh kayak gitu-gitu kalau misalnya emang udah nggak cocok atau ada yang lain bilang aja kan. Contoh kata deh, contoh kata lo mutusin cowok lo dulu. Itu kayak gimana? Lo kalau mutusin cowok lo. Mungkin ngomong aja ya, kayak kita emang udah nggak cocok deh gitu. Oh, kayak gitu. mungkin ya karena udah dijalanin kan, baru ketahuan ternyata
Kan kalau cowok gitu, di awal-awal doang baiknya biasanya. Oh. Pas udah keiket, apalagi kalau cowok mungkin gini ya tipenya. Gimana ya coach, tolong. Mungkin pas lagi PDKT beda, pas pacaran beda, nikah lebih beda lagi Lebih beda kayaknya. lagi, Iya lebih beda kan? Bener lagi. coach kayak gitu. Bener. Bener Kenapa ya? ya? Bener. Biasanya emang kadang-kadang sih si perempuan juga selalu bilang gitu kan, kayak kamu tuh beda pas lagi awal-awal PDKT sama aku, pas lagi pacaran beda. Karena gini Kak, karena perempuan itu gini, kita tuh hidup dengan kebiasaan. Jadi kita tuh mau sama lo karena pas di PDKT gue ngeliat sosok yang gue mau nih. Dan biasanya oke. laki-laki kayak gitu ke perempuan, kayak gue tahu nih perempuan maunya ini, oke gue lakuin ini Dilakuin. supaya dapet. Iya. Supaya dapet kan dari PDKT ke pacaran. Nah pas pacaran si laki-laki ini mau, kan perempuan pengennya hubungan yang lebih serius pasti. Iya, Apalagi benar. perempuan itu selalu butuh kepastian, Benar. ya kan? Terus jadi pas lagi pacaran ini Perusahaan finance juga butuh kepastian ya Betul. kan, dan cicilannya pasti nggak lo gitu. Bener. Berarti cewek Karena itu sama kan udah Adira pasti sama. kan, Iya, pengeluarannya bener. pasti soalnya kan. biasanya laki-laki tuh nggak mau menunjukkan 100% kayak kehidupannya seperti apa gitu, sifatnya seperti apa, karena untuk ngiket dulu nih. Karena laki-laki tuh pinter loh, laki-laki tuh pinter gimana caranya cari maksudnya kalau laki-laki tuh nggak usah dibilang ya, kayak mereka tuh suka mungkin lihat-lihat cewek seksi, ya kan? Namanya Iya. mata laki-laki kan, Manusiawi lah. Manusiawi gitu. Iya. Tapi laki-laki tuh pinternya kenapa? Pinternya tuh karena mereka tahu yang mana yang harus dijadiin pasangan hidup. Makanya bisa diikat memilih. dulu, iya. Mereka tuh bisa memilih. Mereka tahu yang mana yang patut untuk diperjuangkan sama mereka gitu. Bagus sih, bagus. Makanya pas lagi PDKT beda, PDKT ke pacaran beda, pas pacaran ke nikah beda juga. Beda juga. Pasti. Makanya kadang-kadang nih kalau kita lihat nih orang-orang yang baru nikah pasti ngomongnya kayak kalau setahun ya masih setahun nikah, ya kan? Pasti bilangnya nyindir Reza nih. setahun nikah kayak kapan nikah? Nikah enak tahu, nikah enak. Iya, masih awal. masih awal. 3 tahun ke depan kan nggak tahu ya. Bener. Tapi biasanya kalau udah bertahun-tahun nikah, pasti tuh beda lagi pesannya. Pesannya pasti udah nggak usah buru-buru deh. Nikmatin dulu bener. masa single. Karena pada akhirnya laki-laki ketahuan sifatnya tuh pas udah nikah. Sifat aslinya. Gitu. Ya karena lo di satu tempat yang secara terus menerus kan, jadi lo ketahuan sifat Makanya aslinya. soalnya kadang kalau perempuan itu kan ketika dia udah sayang sama orang banget, biasanya tuh benar-benar seterbuka itu, ngerti nggak? Iya. Paham kan Kak? Paham. Kalau laki-laki tuh enggak. Kalau laki-laki tuh nanti makanya kadang perempuan suka yang kayak ngomong, kamu beda sama pas zaman PDKT. Padahal cowoknya ngerasa kayak aku gini-gini aja. Sama Karena aja. emang dia tuh bukan pas PDKT tuh bukan dia. Itu tuh dia berusaha untuk menjadi Gimana, seseorang Coach? yang perempuan itu mau. Kok ketahuan kita Coach? Lagi serang kita ini. Tapi gue setuju loh, karena menurut gue emang menurut gue pribadi emang kayaknya laki-laki tuh untuk misalnya kita udah tertarik sama satu cewek, kita emang pengen banget nih sama dia nih, pasti bakal ngelakuin hal-hal yang mungkin kita nggak bakal kepikiran ngelakuin hal ini, Iya. tapi demi dia bakal gue lakuin. Bener. Tapi pas udah Iya dapet, nggak sih? Pas udah dapet ya udah jadi diri lagi sendiri. balik lagi ya. Iya. Itu gimana Coach menurut Coach? Wah, ini topik melucuti ini gue banget nih. Apa tuh? Keburukan gue banget nih. Kalau Pasti gue nih, pasti. dari pacaran Kalau- sih beda sih ya gitu. Kalau lu Ya gue gini gitu loh. jadi diri sendiri emang dari awal. Yang lu gitu. bilang tadi lu pemalu dan lain-lain. Iya, dan gue paling malas antar jemput ya kan gitu. Kayak gitu tuh gue konstan. Sedangkan memang perempuan kan suka hal yang konstan kan gitu. Konsisten terus menerus Betul, gitu betul, loh. Itu betul, kayak betul. gitu. Ya udah gue terbiasa kayak gitu. Ya udah gitu. Berarti lebih bagus untuk cowok-cowok yang misalkan tertarik sama cewek tersebut, jadi diri sendiri aja dari Jadi awal. sendiri, benar. Supaya lu nggak usah ngubah lagi nanti di pertengahan hubungan lu. Karena takutnya ceweknya malah ngiranya, kok kamu berubah yang padahal dia tuh berubahnya pas di awal, bukan di pertengahan, Iya, ya kan? Dia kan benar. berubah demi dapetin cewek. Bener. Bener Oh, sih. berarti demi instabil gitu ya Kak ya kalau cewek ya? Harusnya kayak gitu Kak. Harusnya maksudnya jadi cowok yang, jadi kita juga bisa tahu nih kayak gue beneran suka sama dia karena personality-nya dia apa enggak gitu, nggak usah dirubah-rubah lah. Nggak usah Oke, dirubah-rubah. oke. Karena itu yang gue lakuin juga sih. Itu yang gue lakuin juga sih. Makanya karena cowok pinter kan, pinter maksudnya maintain untuk perempuan. iya nge-treat si cewek tersebut dan lain-lain. Seperti yang perempuan itu mau. Iya. Karena sekarang banyak referensi kan di IG ada, di Twitter. Drakor. Yoi. Sekarang drakor lah kiblatnya. Oh iya, drakor deh. Karena drakor tuh mungkin adalah kayak situasi yang bener-bener cewek tuh idamkan, pengen gitu, kayak cowok-cowok di sana tuh wah keren ya gini. Rambut gitu. lu nggak mau dipotong ala drakor? Nggak mau. Nggak Tetap mau. tetap sanggulan ya, tetap sanggulan ya. Oke, sanggulan, siap, ya. benar Mau benar make-upan benar. juga, yo. Kodamnya di sini. Dari pengalaman lu Coach nih, dari klien-klien lu, ada nggak kayak mereka tuh kalau misalkan lagi bingung sama hubungannya, terus cara-cara
dia tuh nyari tahu putus pengalaman klien-klien lu tuh yang aneh-aneh gitu, kayak minta putusnya dengan alasan-alasan aneh gitu. Yang nggak masuk akal kayak dia minta gitu ya? Iya, gitu. Gimana ya gue mau putus sama pacar gue gimana gitu? Iya. Kan biasanya kan 80% perempuan dong. Berarti Ya. nanya itu perempuan. Oke. Karena pacarnya ini adalah pria, gue minta dia untuk direct. Kayak gimana tuh maksudnya? Langsung bilang, gue gak cocok sama lo karena bla 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 bla. Baik, kita udahan. Jadi nggak bertele-tele Nggak gitu? bertele-tele. Di situ dia mau terima atau enggak, ya itu urusan nanti gitu. Yang penting kita udah bilang gitu kan. Sampai ada klien gue di luar waktu itu, jadi gue coaching online, dia suka sama orang lain, padahal ada pacarnya di Indo gitu. Dan dia direct langsung ngomong, aku lagi suka sama orang nih, bla 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 gitu kan. Oh gila, sakit pasti sakit. Dan jangan salah, dia ngomong gitunya pun sakit pasti gitu. Pasti. Itu, jadi gue saranin ya direct aja langsung. Tapi lebih bagus emang to the point langsung gitu Bener. aja. Jujur Nggak aja, usah- jujur. Jujur aja. Alasan putus itu karena apa? Ceritain. Iya, Kalau- misalnya kayak kamu terlalu baik buat aku, ya udah aku jahat aja deh sama kamu gitu. Menerima nggak? Iya. Ya enggak kan? Pasti ya. enggak, Itu doang iya. gitu. Makanya langsung aja jujur direct. Kamu terlalu baik buat aku, tapi giliran disakitin marah-marah. Bener. Nggak bisa dong, ya kan? bener, Jadi nggak ada bener. sih kamu terlalu baik buat aku, nggak ada. Ini siapa yang nemuin kata-kata ini? Nah itu dia nih. Siapa ya orang pertama kali yang dengan alasan aduh putus ngomong apaan ya? Oh kamu kayaknya dia terlalu baik deh buat gue. Siapa ya? Dia insecure kali maksudnya sama dirinya dia kali ya. Insecure. Kayak lo nggak pantas deh dapetin Pasti dia. itu orang-orang yang kayak Reza Kumar yang suka nulis. Jadi kata-kata itu Iya, karena- kata-katanya ya padahal negatif mah negatif aja sih, Iya, ya kan maksudnya dibikin buruk, bagus. gitu. Benar Nggak usah itu. buruk tapi dikemas dengan baik. Gue rasa dia itu pelopornya sih sebenarnya Kayaknya emang gitu. Reza Kumar, Iya, Reza Kumar. segala pelopor. Idealnya kalau mau putusin orang tuh ketemu atau chat. Nah, idealnya kalau mau putusin orang pasangan itu ketemu atau dari Dia nggak relate nih ghosting loh. Iya, udah serang. Ketemuan. Kenapa? Karena nggak akan, balik lagi waktu itu gue pernah bilang nggak ada yang namanya putus baik-baik, nggak ada. Tapi setidaknya putus yang jelas tuh penting, jelas gitu loh. Gue nggak chat, gue nggak telepon lo, ketemu. Gue nembak lo aja gue ketemu, ya kan gitu. Masa gue mau mutusin lo harus Chat. Baik chat, telepon, itu kayak nggak ini banget gitu loh, nggak bertanggung jawab banget gitu. Tapi kayak Itu. jarang banget gue ngeliat Jadi orang ghosting tuh nggak bertanggung jawab ya putusnya. Iya ya? sih, Wow. iya sih. Maaf. Jangan ghosting, guys. Maaf, jangan maaf. ghosting. Makanya gue nggak pernah punya mantan yang hubungannya baik sampai sekarang nggak ada gitu. Jadi pas papasan di mall aja gue diem-dieman aja gitu. Aduh mantan Oh, gue muka. itu gitu. Iya, Apa kenapa lo nggak lari kenal? ya? Hah? Lo lari ya? Ya enggak, pelan-pelan. Cuman jalan lagi cepet aja. Ya kan Emang gitu. lagi jalan ini Gitu. lomba jalan cepet ya. Jalan cepet gue menang. Kalau Kak Rais Kalau gua sama mantan gimana? tuh pernah mutusin cewek. Wow. Pernah mutusin cewek yang padahal awalnya tuh gue suka sama dia gara-gara ini acara pramuka dulu. Jadi tenda gua sama tenda sekolahnya dia itu sebelahan. Jadi pas malam tuh lagi nggak ada acara, kita di depan tenda goda-godain, tenda sebelah nih cewek, goda-godain minta nomor teleponnya. Ya gue seneng sama dia nih, gue dekat jadian. Nah gue tuh sama dia tuh pacarnya sesimpel ketemu aja. Dia tuh nongol di balkon rumahnya, gue lewat, set itu ketemuan, itu kita bilang ketemuan tuh. Set ngeliat dia, kok ada dia putar balik pulang, set. Ih kamu tadi di atas ya gitu. Malu. Itu berarti pacaran teman sekolah maksudnya? Teman sekolah, Enggak yang zaman- baru-baru ini dong, nggak ada? Nggak ada kan, gue sekarang sama pacar gue yang sekarang udah 2 tahun. Jadi nggak aman lah harusnya di sini. Itu kan zaman dulu. Nah, Iya, gue tuh benar-benar. mutusin dia karena apa? Gue lupa. Cuman pas lagi mutusin tuh gue nyesel gitu. Alasannya, gue juga bilang dia terlalu baik. Gue nggak tahu kenapa gue dulu kepikiran kayak gitu ya. Karena emang udah kalimat template aja nggak sih biar bisa Iya, putus jadi aja? kayaknya kalimat template dulu kayak putus cocoknya dengan kata-kata ini. Kamu terlalu gitu. baik buat aku. Fokus ujian. Fokus Fokus ujian, ujian, tahu-tahu jadi lebih kelas baik. 3 tuh biasanya tuh itu pada saat kelas 3 tuh adalah banyak yang putus tuh. Iya, benar. Banyak yang gugur. Kelas 1 masih aman, kelas 2 masih aman. Pas UN tuh, wih pada rajin ibadah. Iya kan, nyari link kunci jawaban. Jadi ini pacar jadi tersingkirkan nih. Iya, benar, jadi benar. kayaknya kita nggak usah lanjut deh. Aku mau fokus ujian, gitu. Kak Rais bagian yang mana? Yang nyari jawaban? Jual kunci jawaban. Oh, jual. Tapi gue kayak gitu emang kadang-kadang tuh gue kalau misalkan lagi berantem gede sama pacar gue, itu gue udah malas banget ngehubungin. Cuman kalau lagi udah mau ketemu nih, terus udah hilang tuh semua. Jadi nggak bisa benci, nggak bisa kesel sama dia. Itu berarti hubungan itu bakal bisa panjang nggak yang kayak gitu tuh? Maksudnya kayak lu berantem nih kalau di rumah masing-masing kita berantem. Tapi kalau ketemu tuh baik-baik aja. Ya nggak apa sih, normal aja. Normal aja. Tapi aja. lebih bagus kayak gitu atau biasanya kan
di rumah tuh baik-baik aja, ketemu ada yang berantem. Tapi ada yang di rumah berantem tapi ketemu baik-baik aja. Lebih bagus yang mana antara dua itu? Ya lebih baik kalau misalnya ribut ya selesaiin dulu, abis itu ketemu. Gitu loh. Pas kalau misalnya lo ribut di dating lo, ya udah selesaiin dulu. Entah pulang dulu kayak abis itu ngobrol lagi di telepon gitu biar selesai gitu. Emang sebenarnya kalau ada masalah harus diselesain dulu. Lu pernah nggak Kak ribut gede gitu sama pasangan lu? Cara lu menyelesaikan ribut lu tuh kayak gimana? Sebenarnya enakan ketemuan sih. Ketemuan secara langsung. Iya, ngobrol langsung. Soalnya kadang apalagi kalau ngomongnya putusinnya misalnya di chat gitu ya. Yeah. Atau misalnya berantemnya di chat, kan kita nggak tahu nada ngomongnya dia gimana. Kadang-kadang salah nangkep nada. Iya, biasa kita ngomongnya biasa aja tapi dia bacanya sambil emosi. Makanya mengutip kalimatnya Kak Satria yang tadi, marah tuh sesaat ya kan. Iya, marah sesaat. Itu cuma sesaat. Mungkin gimana kita ngeresponnya aja kali ya? Responnya itu loh yang paling penting. Lu lebih sering ngambek apa diambekin? Ngambek kalau ini mah gitu. Leo. Enggak, Kak. Tergantung tentang apa dulu. Tentang apa dulu? Iya. Kalau misalkan nggak begitu fatal. Nggak, kadang gini ya. Ini karena Fiona dari segi perempuan ya. Ya. Kadang laki-laki tuh udah ke gap, udah jelas-jelas lo salah. Udah ada nih misalnya buktinya lo salah. Tapi suka nggak mau ngaku. Jadi kayak kita yang bodoh aja, Kak. Ngerti gak sih? Kenapa ya laki-laki kayak gitu ya? Oh enggak, kalau gue to the point. Ya emang gue salah. Terus kenapa? Ada kan gitu. Gue lo gua wakilin korbannya. Aman semua, aman. Iya, kayak kadang tuh udah jelas-jelas nih kayak kamu ini ya gitu. Kamu ini kan. Tapi masih ngedefend. Masih kayak enggak, padahal udah ada gitu. Terus kenapa sih masih tetap nggak mau ngaku? Kenapa nggak ngakuin kesalahannya? Karena males ya perdebatan. Hindarin konflik biasanya. Hindarin konflik laki-laki kan. Itu gue. Itu gue. Karena kalau gue tuh paling males banget kalau ada konflik gitu. Gue selalu ngindarin. Apalagi kalau misalkan ada masalah kecil nih sepele, digede-gedein, aduh mending gue diemin gitu. Kalau gue hobi bikin konflik ketika pacaran ya, bikin konflik, ya udah abis itu gue cabut. Karena gue ada alasan gitu buat ghosting. Oh, gitu cara ghosting. Oh, baru Kalau gue dulu gitu. Iya, benar. Sekarang jadi ghostingnya bukan langsung ghosting, tapi kayak ada masalah dulu baru Yoi, ghosting. bikin masalah dulu. Jadi ada alasan, Ada alasan untuk lu menghilang. gitu. Karena kan kita ada masalah waktu itu. Kalau nggak tiba-tiba nggak ada masalah, tiba-tiba lu hilang. Bener. Itu mah diculik ya kan? Iya, bener. Bukan ghosting. Oh, pantesan dibilang kalau putus harus jelas. Ternyata maksudnya dia jelasnya itu kan. Ada alasannya. Ada alasannya karena berantem. Yoi, makanya jangan ikutin gue, jangan salah ya. Jangan. Itu kan masa lalu. Iya. Jadi sekarang belajar yang baik-baik aja. Karena dulu gue pernah suka sama cewek ini ya, gara-gara dia ngerokok. Masa karena ngerokok? Iya, beli rokok susah dulu men gitu. Dia ngerokok. Iya. Boleh nih ya kan gitu. Iya. Gue suka sama dia gitu. Gara-gara dia ngerokok. Gara-gara dia ngerokok. Lu suka sama dia. Terus jadi nggak suka karena dia berhenti ngerokok. Enggak. Gue Sagittarius, gue orangnya pembosan gitu. Pas gue udah bosan ya udah gue bikin konflik, gue kabur gitu. Gitu Sagittarius ya? Enggak juga. Enggak Cuma semua suka Sagittarius. berpetualang lah ya kalau Sagittarius. Ntar yang gitu. Sagittarius komen gak gitu. Gue pribadi, gue kan Gemini kan. Menurut sudut pandang lu Gemini kayak gimana? Karena gue mau tahu nih, karena banyak banget yang ngeliat Gemini tuh kayak buruk banget. Toxic ya Gue mau Gemini. tahu gue tuh seburuk apa gitu Gemini dari sudut pandang perempuan. Kalau menurut saya Gemini tuh gak bisa hidup sendiri sih. Tapi sok kayak bisa hidup sendiri, padahal gak bisa. Pakai topeng. Iya, bertopeng gitu Ya kayak. udah. Berarti emang gak bisa hidup sendiri tapi pura-pura seakan-akan dia bisa hidup sendiri. Iya. Selain itu? Gak tahu kalau Gemini tuh kayaknya kayak punya jalan pikirannya sendiri aja gitu loh. Kayak di luar zodiak-zodiak lainnya kali ya. Mereka tuh kayak jadi kayak Gemini tuh kayak kayak punya kehidupan mereka sendiri aja gitu. Jadi kayak beda cara pandangnya kali ya. Coach, menurut lu nih Coach, zodiak tuh ngaruh nggak sih ke orang? Sebenarnya kalau menurut gue sih ngaruh. Karakteristiknya ngaruh. Karena gue pribadi ya, secara gue pribadi sih, gue tuh kurang begitu percaya sama zodiak pertama. Kenapa? Karena menurut gue dari semua hal yang ada di zodiak ini, itu adalah kemungkinan yang pasti pernah terjadi sama seluruh orang. Iya, tapi kan istilahnya ada dominannya. Dominannya lebih kemana nih gitu. Sampai psikologi juga di ilmu psikologi juga belajar golongan darah. Coba, ya kan, A, B, B gitu-gitu semua. Berarti semua sama dong, iya dong gitu. Ternyata ada dominannya tuh di mana tuh karakter ini, walaupun semuanya mungkin ada lah. Libra agak-agak mirip sama Leo ya kan gitu, agak-agak pelin-pelan juga gitu. Antara putus enggak tuh Libra sama itu tuh sama Leo tuh kan kayak gitu. Ya Za, enggak. Paling cocok Ya, Libra paling cocok. sama Leo. Libra sama Leo paling cocok. Paling klop. Istri lo? Libra. Wih, di promo Iya, karena kalau dari Kak Fiona nih,
apa yang lu lakuin pada saat itu pas lagi lu sakit hati pertama kali? Pasti kan itu kan yang berkesan banget kan, kayak anjing ini patah hati pertama gua gitu. Nangis lah pasti kalau perempuan kan. Nangis? Umumnya gitu, kalau nangis aja terus nangis. Gimana nangis coba? Bahwa aku kuat kok. Aku sadar ya kan. Bisa. Ini titipan. Ya. Oh berarti nangis, Iya, nangis. patah hati pertama lu. Karena saking udah nggak tahu mau ngomong apa gitu, jadi air matanya keluar. Oh gitu. Kalau perempuan emang pakai perasaan banget ya. Bener. Kadang-kadang soalnya yang banyak ada video tuh yang gue lihat perbedaan laki-laki dan perempuan pada saat habis putus, mereka tuh beda responnya. Kayak si perempuan pasti sedih, nangis, diam di kamar. Tapi kalau laki-laki tuh ya biasa aja. Tapi mungkin hatinya sakit, tapi dia bisa ngontrol itu, biasa aja, masih bisa main. Nangisnya sendirian gitu nanti. Iya. Enaknya jadi perempuan itu kita bisa seterbuka itu sama perempuan lainnya loh. Kayak kita lagi putus, terus kita bisa cerita ke teman-teman kita yang lain gitu. Dan kalau nangis ya wajar. Iya wajar. Kalau laki-laki Bego lo, main lo Iya. gitu. Lah, nangis gituin. Dan terus laki-laki kan pride-nya tinggi ya. Jadi kayak aneh aja kalau nangis kan. Apalagi gua, Kak. Oh, iya. Masuk kayak gua nangis. Cocok nggak gua nangis, Mas? Cocok. Nangis sanggul lu sambil lu benerin gitu kan. Gitu. Oh ya kebaya deh. Kan bis. Iya. Aduh, oh iya berarti kalau perempuan Nyeritain buka rambut ya kan. Gerah. Saya di endorse sama sampo. tapi banyak loh sekarang orang-orang yang hubungannya ini gara-gara TikTok ya. Maksudnya sebenarnya kan hubungan orang kan kayak yang tadi Kak Satria bilang, semua kan berbeda-beda ya. Semua balik lagi tergantung orangnya. Cuman karena sekarang tuh TikTok tuh suka bikin tren yang kayak ketika priamu bla 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 bla, berarti dia tidak benar-benar mencintaimu. Iya, benar, Akhirnya benar, dikirim, benar. kamu kayak gini ya Benar, gitu benar. kan. itu yang Bang bikin bilang, coach, ya kan? Gara-gara video-video dan konten-konten tersebut itu jadi ngeganggu ke banyak hubungan orang. pengen hubungan kalian baik-baik aja, jangan percaya TikTok. Iya, TikTok tuh aduh kacau. Bukan TikToknya ya. Bukan TikToknya. Yang membuat kontennya. yang membuat kontennya. Benar. Kenapa harus bikin kayak gitu? Jangan ya? bikin tren itu ya. Ada nggak? Tarot pernah. Hah? Oh iya, tarot, ada tarot juga Ini ya. sampai ada yang jika video ini muncul di FYP kalian, berarti ini pesan untuk kamu. Tapi Anda nggak usah bikin pesan. Anda nggak usah bikin konten, pesan ini nggak nyampe ke saya. Nggak tahu nih, lu yang sekarang nih, baru-baru ini kan sekarang kan tren TikTok kan baru nih ya. Yang tadi bilang Kak Fiona, ada nggak yang masalah hubungannya gara-gara konten-konten kayak Ada gitu ya? tuh? Nggak ada. Kalau gua nggak pernah nemuin di klien-klien gua nggak pernah. Nggak ada. Karena dia nggak terima. Kalau menurut dia nggak cocok, dia nggak terima Oh, kliennya. permasalahannya yang Iya. kayak gitu ya. Pengalaman pribadi ya. Oh gitu. Gue pilih-pilih masalahnya kalau gitu gue pilih-pilih. Iya, karena juga alasannya agak aneh juga kan, cuma gara-gara konten. Bener. Si cewek nonton konten, terus dibawa ke hubungannya, dituduh lakinya. Nah, gue sampai nih waktu SMA nih ya, ya pertama kali gue nembak cewek nih. Oh, yang tadi lu bilang. Karena di situ kan kumpulan nih bukannya rasis ya, maaf ya gitu. Gue kumpulan orang-orang Betawi. Oke. Jadi kalau nggak pacaran sesama orang Betawi gitu kan, wah nggak gaul lo gitu kan. Gue kejar lah tuh cewek kan gitu. Gue punya pacar, tapi istilahnya di satu circle, itu enak banget man. Bener. Pas gue ghosting, dia pakai bahasa Betawi, nanya sama teman gue cowok gitu. Satria mana? Gila kali, gue digantungin kayak nangka blongsongan tau gak sih lo? Temen gue nelpon dia kan ngomong kayak gitu, nangka blongsongan apaan sih bro? Lu jadi Itu tahu nangka juga. digantung, oh bisa ya analoginya gitu. Iya. Dari situ gue memutuskan, gue ogah pacaran sama orang Betawi, iya kan gitu. Pahitnya gue nikah sama orang Betawi sekarang gitu kan. Makanya. Berarti emang itu Plot jodoh banget. lu. Iya, itu doang gitu. Iya sih. Tapi ya karena lu ngegantung aja kali pada saat itu ya. Bener, nah ini sekarang lu bisa itu suka nih sama Fiona, ih gue nggak mau sama Fiona gitu. Kali aja jadian, ya enggak is. Bener. Kadang omongan tuh suka berbalik. Maaf ya Kak. Oh gitu, aku udah punya gitu kan, udah dilamar Tapi kalau dulu pernah nggak ngalamin Kak Fiona atau coach pas kecil tuh ada yang bilang lu jangan berantem sama dia, nanti itu jodoh Tadi lu. suka, Jadi, bener. nah, gue kadang-kadang gara-gara kayak gitu, gue pernah ngelakuin ke kakak kelas gue satu tingkat, kelas 6, gue kelas 5. Gue tuh suka sama dia. Gue gara-gara itu, gue bikin dia sebel. Malah sebel beneran. Bukan suka. Jadian enggak ya? Malah kan? sebel beneran. Oh, tapi kan masih belum tahu Kak, siapa tahu nanti tiba-tiba jodohnya kan. Iya, nggak usah ke situ. Kan masih ada ini. Iya, cari duit dulu ya kan. Tapi lu pernah nggak Kak, kayak gitu? Kayak ngelakuin hal-hal yang kayak mitos-mitos tadi, kayak lu jangan berantem sama dia, nanti lu malah suka. Apa malah pernah kejadian? Enggak sih, enggak pernah. Lu nggak pernah? Nggak pernah. Atau teman-teman lu yang di Ya sekitar pasti lu? ada, kalau di sekitar tuh kayak
dia bilangnya, ih gue sih ogah ya jadian sama dia, amit gitu. Nah, kayak gitu bahaya ternyata banget tuh jadian gitu. Nah, kayak gitu tuh yang bahaya tuh. Bener. Tapi bagus juga lah, nggak perlu trik yang gimana ya kan gitu. Karena Bener. ketika lu benci, sebenarnya kan otak kita jadi mikirin dia terus tuh. Iya bener. Itu. Iya sih. Makanya lo bikin benci orang aja gitu, biar lo terkenal gitu kan. Jadi orang tuh semakin banyak haters, semakin cintai sebenarnya Iya, gitu. dikenali karena hal buruk buat apa? Komentar gue hujatan semua. Masuk surga. Masuk surga bener. Masuk surga. Iya, Bener. mau masuk surga yang baik-baik kan bisa gitu. Karena yang tadi gue bilang tuh banyak banget hal-hal yang kayak gitu jadi malah gue lakuin. Mungkin karena masih bocah kali ya, Bener. SD. Kayak lu jangan berantem sama dia. Terus apalagi ya? Dulu tuh pas kecil-kecil tuh kayak mitos-mitos soal cowok dan cewek. Jangan pegangan tangan nanti hamil. Iya bener. Padahal lu pada ngalamin gak sih? Nggak, kayak beda generasi deh kan. Beda generasi ya? Iya. Adalah nggak usah lah. Kayaknya nggak relate, udah nggak relate Tapi deh. Kak Rais pernah nggak putus sama orang karena Kak Rais ketahuan bohong? Putus sama Diputusin cewek. karena ketahuan bohong nih. Mukanya aja nggak bisa dipercaya sih gitu. Pertanyaan lu nggak make sense gitu ya kan Udah gitu. tahu ya. Iya. Pernah gue pernah. Pernah, ya. Pernah. Tapi gue lebih banyak tuh gue diputusin sama cewek. Karena Gua- bohong. Enggak, gue diputusin cewek. Nggak tahu tanpa banyak tanpa inilah nggak ada alasannya. Bukan karena terlalu baik juga. Nggak tahu ya mungkin. Apa dong yang Gak bikin? ngerti gue cewek tuh tiba-tiba kayak pada mutusin gue gitu. Kayak gue tuh paling takut untuk mutusin cewek. Makanya gue pas waktu itu gue mutusin cewek sekali tuh, gue nyesel seadanya. Yang gue bilang tadi kenal antar tenda. Iya bener, nyesel gue. Kayak gue paling takut sampai sekarang tuh gue paling gak mau mutusin cewek gue. Nah kakak gue tinggal di Jakarta Barat kan gitu. Jadi gue suka lewat jalan panjang tuh, ya kan gitu. Terus ada apa sih namanya Patung Duren, tau gak sih lo? Nah, ih gue males banget nih punya pacar di sini, jauh dari Depok gitu gue bilang. Gue nikah bos. Sama dia? Iya, kita gitu makanya hati-hati sama mulut lo gitu kan. Jangan terlalu benci sama orang deh. Bener. Jangan bilang amit-amit, apalagi amit-amit tadi yang gitu serem tuh ya, amit-amit, gue gak mau sama Amit, gue dia. gak mau gitu. Dia malah jadi sama itu. Mau jadi, iya. Mungkin itu adalah salah satu ketakutan, gue takut nih jangan sampai gue semakin kita Bener. takut semakin Kita itu takut terjadi. semakin datang. Iya benar. Dan kadang lu mikir nggak sih, misalnya lo jalan di mall nih, terus lo sebenarnya udah pernah papasan sama jodoh lo gitu. Pernah nggak sih lo mikir-mikir kayak gitu? Ya, gitu? bisa jadi sih. Mungkin aja sih. Bisa jadi. Karena kan ada juga tuh yang sempat rame dulu kan, foto di satu tempat yang sama. Mereka tuh ada cowoknya foto di belakang, ceweknya Oh, foto iya, di sini. iya. Katanya tuh pas lagi beberapa tahun kemudian dia ketemu, nikah. Terus baru nggak kalau dia tuh, oh lu pernah foto di belakang gua. Iya. Di satu tempat apa namanya wisata gitu. Iya benar. Makanya lo setting jangan pernah liat bojong. Takutnya jodoh lo orang bojong ya kan gitu, setting. Jaksel, ya kan? Kepala lo harus jaksel gitu. Jaksel. Jadi pas ngomong which is nyambung. Oke. gitu. Literally, honestly. Yo, gitu. Dream come true gitu kan. Yoi. Aman sih Takutnya harusnya pas ya. dating ngomongnya kagak gitu. Wah, anjrit gitu. Tadi itu udah apa kita ngobrolin soal alasan-alasan klasik putus. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini, kalian punya nggak pengalaman diputusin sama pasangan kalian yang aneh? Bisa komentar di bawah. Jadi terima kasih udah nonton, tetap nonton di episode-episode berikutnya dan tetap doakan saya tetap bertahan di sini. Mantap.